السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal pertemukan kita kembali pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan di dalamnya. Kita bisa kembali duduk dalam kitab Syarhus Sunnah untuk mempelajari dasar-dasar dan akidah-akidah Ahlus Sunnah, karya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan beliau, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alayhi imamun barran kana aw fajira. Tidak halal bagi siapapun, kata Imam Al-Barbahari, tidak halal bagi siapapun ia bermalam sementara ia tidak merasa memiliki pemimpin, entah pemimpin yang baik, Assalamualaikum, barran kana aw fajiran, entah pemimpin yang baik ataukah pemimpin yang tidak baik. Assalamualaikum. Poin ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya berbaiat kepada pemimpin yang sah. Wajibnya berbaiat. Apa nama baiat? Mengikat janji setia untuk taat kepada pemimpin. Hal ini bersandarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ucapan ini dibangun di atas hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man khala'a yadan min ta'atin." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa,
laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Maka ia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki argumen, alasan untuk membela dirinya sendiri. Ini menunjukkan kita akan ditanya tentang ketaatan kita kepada pemimpin. Allah akan bertanya kepada kita tentang hal ini. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis ini, laqiyallah yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Ia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki argumen, tidak memiliki alasan yang dengannya membela dirinya. Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waman mata wa laisa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbaiat kepada pemimpin yang sah, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbaiat kepada penguasa, maka dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Nabi maksud hadis niki, apa maksudnya hadis ini? Jangan difahami hadis ini dengan pemahaman yang salah dan sesat. Mana pemahaman yang sesat? Dia mengatakan dia mati dalam keadaan kafir sebagaimana matinya orang jahiliyah. Ini pemahaman yang sesat. Apa maksudnya hadis ini? Kita simak ulasan, penjelasan dan keterangan Al-Imam Nawawi. Apa kata beliau? Wal muradu, maksud dari hadis ini, dia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Wal muradu, maksudnya adalah mata kama yamutu ahlil jahiliyati minad dhalali walaisal muradul kufur. Ia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah di atas kesesatan. Ia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah di atas kesesatan, bukan di atas kekufuran. Bukan seperti yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Ya. Maka orang yang mati, orang yang meninggal dunia tidak berbaiat, tidak mengikrarkan janji setia untuk taat dalam perkara kebaikan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakannya dengan kematiannya siapa? Orang-orang jahiliyah. Maka orang yang tidak berbaiat kepada pemimpin yang sah, orang yang tidak taat kepada pemimpin yang sah, yang enggan, dia terjerumus dalam dua hal. Yang pertama dosa besar, yang kedua dia telah jatuh ke dalam kelakuan seperti kelakuannya orang-orang jahiliyah. Jelas maksudnya ini? Baik. Kemudian kita lanjut ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menerangkan kepada kita sebuah ucapan yang perlu kita fahami tentang
bagaimana maslahat keberadaan pemimpin meskipun pemimpin itu zalim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, "Sittuna sanatan ma'a imamin jairin khairun min yaumin wa lailatin bila imam." 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam atau sehari semalam tanpa adanya pemimpin. Kita bayangkan suatu negeri tidak ada pemimpin yang mengatur negara itu, apa yang akan terjadi? Yang kuat akan menindas yang lemah, akan terjadi huru-hara, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi kekacauan. Maka ini maksudnya, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Nanti setelah ini kita akan baca ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang menerangkan kepada kita ya poin penting dalam urusan antara rakyat dan pemimpin. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin? Apa hikmahnya? Meskipun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Baik, kita baca. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wal hajj wal ghazwu ma'al imam madin wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Berhaji dan berjihad bersama pemimpin ini akidah yang terus-menerus diyakini. Berhaji, kemudian berjihad, kata Imam Al-Barbahari, bersama penguasa dan pemimpin ini akidah yang terus-menerus diyakini. Wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun. Dan salat Jumat di belakang mereka adalah perkara yang diperbolehkan. Dalam ucapan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dan ambil. Pelajaran pertama, kedudukan salat Jumat di dalam agama Islam. Salat Jumat adalah syiar Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai hari raya kaum muslimin. Ahlus sunnah berpandangan ya seorang muslim harus tetap menunaikan salat Jumat meskipun yang menjadi imamnya bukan orang yang saleh, meskipun yang menegakkannya tidak layak menjadi imam. Dan hal ini, akidah ini menyelisihi akidahnya ahlul bid'ah seperti Khawarij. Khawarij tidak mau salat di belakang seorang imam yang pelaku dosa besar. Kenapa? Karena mereka meyakini pelaku dosa besar adalah orang kafir. Demikian pula dengan orang-orang Syiah, mereka tidak mau melakukan salat Jumat kecuali harus bersama imam mereka. Siapa? Imam Mahdi. Sedangkan Imam Mahdi belum keluar. Sekarang yang terjadi, mereka melakukan salat Jumat ini mungkin karena mereka taqiyah. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya akidahnya orang-orang Syiah Rafidah ini, mereka melakukan apa? Taqiyah. Apa nama taqiyah? Iya, berpura-pura. Bertopeng untuk menutupi jati diri mereka. Tapi Ahlus Sunnah, iya,
Makanya ikhwatal iman, ada kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Al-Imamul Mawardi. Di situ disebut di antara tugas-tugas pemimpin itu, di antaranya adalah menjadi imam. Dulu ya, ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, Umar menjadi pemimpin, siapa yang jadi imamnya? Ya mereka yang menjadi pemimpin itu yang jadi imam. Ya. Tapi sekarang enggak. Ya, sekarang rata-rata pemimpin itu menyerahkan, mewakilkan tugas mereka kepada ya mungkin para ulama, seperti di masjid di Saudi Arabia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu diangkat oleh negara imamnya. Ya, bukan diangkat oleh rakyat, enggak. Tapi diangkat oleh raja, dipilih oleh raja siapa yang layak jadi imam. Ya. Baik. Nah, Ahlus Sunnah tetap bermakmum kepada imam yang salih ataupun imam yang tidak salih, pelaku maksiat ataupun pelaku ahli bid'ah. Selama, dengan catatan nih, selama perkara bid'ahnya tidak menjadikan dia ke derajat keluar dari agama Islam, karena ada bid'ah yang mukaffirah. Seperti ya bid'ah yang meyakini Quran itu adalah makhluk. Baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yusalluna lakum. Para imam adalah salat memimpin kalian. Pemimpin-pemimpin kalian, mereka mengimami kalian salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in asabu, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia benar, falakum, ya, mereka mendapatkan pahala, kalian juga dapat pahala. Lihat, para penguasa itu menjadi imam sholat bagi kalian. Kalau mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Wa in akhta'u falakum walaihim. Kalau mereka salah, mereka yang dapat dosanya, dan kalian tetap mendapatkan pahala. Makanya ini akidah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar dan Anas ibn Malik solat di belakang gubernur yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Gubernur yang zalim, ya, yang jahat, yang fasik. Bahkan sebagian para ulama mengkafirkannya. Siapa makmumnya? Sahabat. Bahasa kerennya bukan kaleng-kaleng kan? Iya, bukan manusia biasa. Sahabat sekelas Anas bin Malik yang dijuluki khadimun Nabi SAW, pelayan Rasul SAW. Tapi kalau kita berbicara siapa yang lebih layak jadi imam? Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, atau Hajjaj bin Yusuf? Jawab para jamaah, siapa? Jelas jawabannya, yang menjadi imam itu Anas bin Malik atau Abdullah bin Umar. Jawaban yang pasti, tidak mungkin kita akan mencari jawaban yang lain. Tapi ini bayangkan, ini gubernur luar biasa zalimnya. 100.000 lebih darah dibunuh sama dia. Ditumpahkan oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Tapi lihat, tetap mereka menjadi makmum di belakangnya. Kemudian juga kisah Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Al-Walid ibn Uqbah, seorang syaribul khamr, peminum khamr. Ya. Pernah salat subuh 4 rakaat. Antum bayangkan. Ya. Selesai salat apa katanya? Apakah aku menambah salat katanya? Ditanya makmumnya. Makmumnya siapa? Lihat, Abdullah bin Mas'ud. Lihat, ketika di sholat subuh berapa? 4 rakaat. Seharusnya berapa? Harusnya 2 rakaat. Selesai sholat dia mengatakan, apakah aku telah menambah jumlah rakaat dalam sholat?
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami masih bersamamu sejak tadi dalam tambahan, katanya. Nah, ini akidahnya. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, jihad dan haji adalah syiar agama yang harus dilakukan bersama pemimpin. Dan itu disebutkan dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah dari Imam Al-Mawardi. Urusan haji, urusan jihad ini pemimpin yang punya urusan. Haji dan berjihad bersama mereka. Bukan pergi jihad sendiri-sendiri. Kemudian pelajaran yang ketiga, ini poin pentingnya. Poin penting. Maksiat yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa bukan menjadi sebab dan alasan untuk tidak taat kepada mereka dalam kebaikan. Saya ulang, maksiat yang dilakukan oleh pemimpin, penyimpangan, ya, yang dilakukan oleh mereka bukan menjadi alasan dan sebab untuk tidak taat kepada mereka dalam perkara kebaikan. Hadis sangat jelas, ikhwatal iman. Saya bacakan antum dalilnya, hadis riwayat Imam Muslim. Maka dulu pernah saya bahas tentang masalah taat kepada pemimpin ini. Kalau antum ingin tahu tentang hadis-hadis taat kepada pemimpin ini, akidah taat kepada pemimpin meskipun zalim dalam kebaikan, ya, seperti penjelasan kita ini, maksiat dilakukan oleh pemimpin bukan berarti kita keluar dari jalur taat kepada mereka. Antum baca Kitabul Imarah lil Imam Muslim dalam sahihnya. Itu hadis yang sangat gamblang, terang benderang dalam masalah ini. Salah satunya hadis ini. Kata Nabi SAW, as-salah ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah. Barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, yang kemudian dia melihatnya melakukan perkara maksiat kepada Allah, kita gawe dosa, kita pemimpin gawe salah, falyakrah ma ya'ti min maksiatillah, hendaklah dia membenci maksiatnya itu kepada Allah. Wala yanza'anna yadan min ta'atin, dan janganlah ia melepas tangannya dari ketaatan. Lihat, pemimpin mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, kezaliman dan warna-warninya, benci kezalimannya. Benci apa? Kezalimannya, kemaksiatannya, penyimpangannya. Tapi jangan pernah melepaskan tangan dari ketaatan. Kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata Nabi SAW. Sudah berapa pelajaran? Yang keempat sekarang. Yang keempat, nah ini dia hikmah. Kenapa kita taat kepada pemimpin ini? Persatuan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk dijaga. Karena perpecahan adalah sumber di antara sumber kejelekan dan keburukan. Contoh sederhana para jamaah. Kita ndek tersaling sapa, kita terpecah belah dalam satu lingkup keluarga sendiri, kira-kira bagaimana? Banyak kejelekan apa enggak? Akan banyak kejelekan yang timbul. Apalagi sebuah negara yang besar.
Satu, akan merusak stabilitas keamanan. Kedua, akan menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin. Ketiga, akan mendorong orang lain untuk keluar dari jalur taat kepada pemimpin. Maka oleh karena itu Ahlus Sunnah meyakini sholat Jumat, haji, jihad bersama pemimpin yang sah, sekalipun pemimpin itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak salih, untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Sedangkan persatuan adalah kenikmatan yang besar. Allah sebutkan, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da. Ingatlah nikmat Allah atas diri kalian tatkala kalian menjadi orang-orang yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Azza wa Jalla persatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan nikmat Allah itu kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Antum lihat sampai detik ini di Suriah, perang saudara masih berlanjut. Sudah berapa tahun, bayangkan. Keamanan itu Allah cabut dari mereka. Ya, pemimpin mereka orang yang zalim. Tapi apa hasilnya? Berapa darah kaum muslimin yang tertumpahkan, berapa nyawa orang-orang yang tak berdosa melayang. Akibat seruan fatwa yang menyatakan bolehnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Apa yang terjadi sampai detik ini, khotal iman? Makanya berpecah belah ini merupakan bagian dari, ya, sifatnya orang-orang musyrikin. Maka Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-31 sampai 32, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang persekutukan Allah Azza wa Jalla, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, menjadi beberapa golongan dan kelompok. Taib. Yang namanya perpecahan ini syarr, keburukan. Al-khilafu syarr, perselisihan adalah kejelekan. Sebuah kisah disebutkan dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Mas'ud diceritakan dari Abdurrahman bin Yazid rahimahullah ta'ala, Utsman melakukan sholat 4 rakaat di Mina ketika haji. Seharusnya sholatnya berapa rakaat para jamaah? 2 rakaat setiap waktu. Itu hadiun Nabi bagi jamaah haji. Ketika nginap di Mina itu sholatnya diqasar 2 rakaat. Nah, pada saat Utsman menjadi pemimpin, sholatnya 4 rakaat. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atain. Aku sholat bersama Nabi 2 rakaat di Mina. Wa ma'a Abi Bakrin raka'atain. Aku sholat bersama Abu Bakar juga 2 rakaat di Mina. Wa ma'a Umar raka'atain. Aku juga sholat bersama Umar di Mina berapa? 2 rakaat. Wa ma'a Utsmani sadran min imaratihi. Dan aku juga sholat bersama Utsman itu di awal tampuk kepemimpinannya 2 rakaat. Summa atammaha, baru setelah kepemimpinannya berjalan sekian lama, Utsman itu sholatnya berapa? 4 rakaat di Mina. Di sini Abdullah bin Mas'ud, ya, tetap sholat berapa? 4 rakaat bersama Utsman. Tapi beliau apa? Menyampaikan apa yang dilakukan oleh Utsman ini adalah menyelisihi petunjuk
Rasulullah SAW dalam tata caranya itu. Seharusnya sholatnya berapa? 2 rakaat. Akhirnya Abdurrahman bin Yazid ini mengatakan, ibta'ala Utsman, thumma sallaita arba'an. Wahai Abdullah bin Mas'ud, katanya, engkau ini menyalahkan Utsman atas perbuatannya itu, tapi kenapa engkau ikut sholat 4 rakaat bersama dia? Apa jawabannya? Al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah perkara yang buruk. Perselisihan itu adalah perkara yang buruk. Perselisihan itu adalah perkara yang buruk. Tapi sekarang ada hadis yang dibawakan mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Tidak ada ceritanya orang berselisih itu akan saling kasih sayang. Otomatis saling dek dan menang. Itu yang ada. Orang yang berselisih akan apa? Saling tidak suka. Itu realitanya. Taib. Kemudian kita lanjut. Ini kemudian Syekh di sini menyinggung sedikit pembahasan masalah fikih. Ya. Beliau Al-Imam Al-Barbahari membahas akidah tentang sholat bersama pemimpin, jihad bersama pemimpin, baru membahas tentang apa? Pembahasan fikih. Apa kata beliau? Perhatikan ini. Wa yusalli ba'daha 6 raka'atin. Kemudian sholat setelah Jumat 6 rakaat. Tumben antum dengar ini? Hah? Oh iya, tumben. Sholat setelah Jumat berapa? 6 rakaat. Kata Imam Al-Barbahari, wa yusalli ba'daha 6 rakaat. Kan tadi pembahasan kita terakhir apa? Sholat Jumat di belakang imam pemimpin. Wa yusalli ba'daha 6 rakaatin, kata Imam Al-Barbahari, dan sholat setelah Jumat itu 6 rakaat. Yafsilu baina kullin raka'atain. Dia beri jeda setiap rakaat itu dengan salam. Dia berikan jeda setiap 2 rakaat itu dengan apa? Salam. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Inilah pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Taib. Karena ini pembahasan fikih, ya kita bahas sedikit. Kita keluar jalur pembahasan akidah sedikit. Ada 2 hadis yang berbicara tentang jumlah rakaat salat Jumat. Atau salat ba'diyahnya apa? Jumat. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kata beliau, "Kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif, fayusalli rak'atain." Beliau tidak salat setelah Jumat sampai beliau pulang. Artinya salatnya di mana? Di rumah. Fayusalli rak'atain, kemudian beliau salat berapa? 2 rakaat. Ini nas hadis yang pertama. Salatnya Nabi SAW setelah Jumat itu di rumah berapa rakaat? 2. Nas hadis yang kedua, hadis dari Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4. Jikalau salah seorang di antara kalian salat Jumat, hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat. Para ulama berbeda pendapat ketika memahami 2 hadis ini. Satu mengatakan 2 rakaat, satu mengatakan 4. Pendapat yang pertama mengatakan ba'diyah Jumat itu 2 rakaat. Pendapat yang lain menyatakan ya 4 rakaat. Ini pendapat aktsarul fuqaha. Dan ini pendapat pilihan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Imam Syafi'i memilih pendapat salat ba'diyah Jumat itu berapa? 4 rakaat. Kata beliau dalam kitabnya Al-Um,
Amma nahnu fanaqulu yusalli arba'an. Adapun kami, kata Imam Syafi'i, maka kami berpendapat seseorang itu sholat 4 rakaat setelah Jumat. Baik. Pendapat yang keberapa? Yang ketiga, at-takhyir. Pendapat yang ketiga mengatakan silahkan dipilih. Silahkan apa? Antum pilih, mau 2 rakaat boleh, ya. Mau 4 rakaat juga apa? Boleh. Ini pendapat dinukilkan dari Imam Ahmad. Sudah berapa Abu Mikdad pendapat kita? Hah? 4 apa telu? Telu, aduh. Masih 3 kita sebut ini. 1 mengatakan 2, 2 mengatakan 4, 3 berikan pilihan. Mau sholat 2 atau sholat 4. Ini pendapat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad dinukilkan dalam kitab Al-Mughni. In sya'a shalla ba'dal jum'ati raka'atain. Wa in sya'a shalla arba'an. Jikalau dia mau sholat setelah Jumat 2 rakaat. Jikalau mau juga sholat 4 rakaat. Pendapat yang keberapa? Yang keempat. Pendapat yang keempat ini mengatakan, jikalau dia sholat di masjid, ya dia sholat 4 rakaat. Tapi jikalau dia sholat di rumah, sholatnya 2 rakaat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Komite Tetap Fatwa Negeri Saudi Arabia. Kalau sholat di rumah berapa? 2. Kalau di masjid sholat berapa? 4. Ini pendapat Syekhul Islam. Dan dipilih oleh Komite Tetap Fatwa Negeri Saudi Arabia. Nah, ini dia pendapat dalam Syarh Sunnah ini. Istihbabu 6 rakaat. Sunnahnya sholat 6 rakaat. Pendapat yang keberapa ini? Yang kelima. Marwiyun an Ali bin Abi Talib wa an jama'atin minas salaf. Ini pendapat dari Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib dan sekelompok para salaf yang melakukannya. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Subhanallah, saya juga tumben tahu pendapat ini para jamaah. Kalau saya tidak membaca kitab ini, saya berdapat baru saya bilang 6 rakaat. Akhirnya saya cari referensi yang lain. Saya dapatkan ternyata ini pendapat yang datang dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Abi Yusuf dan Al-Imam At-Tahawi yang punya kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yang punya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini ulama mazhab Hanafi. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Makanya di ucapan ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, dinisbatkan kepada siapa? Imam Ahmad. Maka ini dia, berarti ada 5 pendapat tentang masalah ini. Ya. 2, 4, kemudian bebas milih 2 atau 4. Pendapat yang keempat, kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Kalau pendapat yang kelima, 6 rakaat ini datang dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Taib sudah kumandangkan azan. Kita azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Sini 2 pertanyaan. Apakah salat 4 rakaat di Mina termasuk sunnah khulafaur rasyidin? Kita katakan tidak, bukan termasuk. Kenapa? Ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Kemudian juga dalil dan perbuatan dari Nabi SAW yang menyelisihinya.
perbuatan sahabat itu akan menjadi hujjah apabila tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Ya. Dan tidak ada nas, dalil yang lain juga yang menyelisihinya. Sebagaimana perbuatan Utsman radhiyallahu taala anhu yang menjadikan azan Jumat itu dua kali. Ya. Jadi terkadang ada perbuatan sahabat namun diselisih oleh para sahabat yang lain, dan ada perbuatan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain, dan itu menjadi sunnah khulafaur rasyidin. Nah, wallahu taala ala wa ala. Apakah umrah mandiri itu tanpa pemimpin itu boleh? Tergantung sekarang. Kalau pemimpin mengizinkan, alhamdulillah, tidak ada masalah. Ya. Tapi kemudian misalkan pemerintah kita mengeluarkan peraturan harus melalui jalur apa? Jalur travel misalkan, ya maka di sini nggak boleh. Karena bab termasuk taat kepada pemimpin. Ya. Tapi kalau misalkan dia pergi umrah mandiri, misalkan kalau kita mengatakan umrah mandiri misalkan tidak diperbolehkan. Kemudian ada yang pergi umrah, ya mandiri dia pergi, sah umrahnya? Tetap sah, selama sesuai dengan syarat dan rukunnya. Namun dia keluar dari jalur ketaatan kepada pemimpin dalam hal itu. Nah, Allahu taala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Nanti kalau saya di Lombok, keluarganya yang menceraikan. Taib. Bagaimana dengan ucapan yang mengatakan dia ini talak yang digantungkan dengan syarat muallaq? Apabila kamu menyakiti saya nanti di Lombok ketika saya pulang, misalkan dia merantau nih, begitu misalkan ini, iya, terus sama-sama dirantau suami istri. Kemudian mengatakan nanti kalau kita pulang, kemudian kamu menyakiti saya, kata suaminya kepada istrinya, maka jatuhlah cerai kepada dirimu. Kemudian pulang dia, namun ternyata tidak disakiti. Jatuh cerainya? Ya tentu tidak, karena ini talak yang dikaitkan dengan syarat. Kapan syarat itu terwujud dan terjadi, disitulah jatuh cerainya. Ya. Bahkan sebagian para ulama menganggap itu bagian sumpah, tapi bukan termasuk talak. Ya. Saya mengatakan, kalau kamu ulangi lagi perbuatanmu, saya akan ceraikan kamu. Sebagian para ulama mengatakan itu adalah bagian sumpah, bukan termasuk ucapan cerai. Apalagi ini jelas-jelas tidak terwujud dan tidak terpenuhi hal itu, maka tidak jatuhlah cerainya. Bagaimana mungkin dia akan mengatakan itu jatuh? Apa hujahnya? Nah, maka dia bisa merusak hubungan seperti itu, merusak hubungan yang sudah halal. Nah, karena apabila mengatakan cerai, ya sudah, dua kesempatan lagi yang tersisa. Nah, talak yang dirujuk itu 2 kali, 3 kali sudah tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk. Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam.
nasihat adalah bentuk kasih sayang sebenarnya. Namun terkadang orang yang dinasihati mengatakan itu suatu hal yang menyakitkan bagi dia. Ini seringkali terjadi para jamaah, ketika kita dinasihati seolah-olah kita terzalimi dengan nasihat itu. Padahal nasihat itu adalah wujud dari kasih sayang, wujud dari cinta. Dan Nabi SAW seringkali menegur para sahabatnya, terkadang dengan cara yang lembut, terkadang dengan teguran yang keras. Ya, sebagai bentuk apa? Wujud kasih sayang. Melihat saudara kita melakukan kesyirikan, wajib kita tegur dia. Wajib kita tegur. Meskipun nanti berujung kepada sebuah hal, kita tidak disapa misalkan, atau kita dimusuhi. Itu konsekuensi. Itu kelaziman. Tapi kita punya tugas, bentuk kasih sayang kita kepada dia adalah kita memberikan nasihat yang baik kepada dia. Apabila dia misalkan memutus hubungan dengan kita, tidak mau berbicara, bertegur sapa dengan kita, tentu kita tunjukkan hal yang lebih positif dari perbuatan dia. Ketika dia tidak tegur sapa dengan kita, tapi kita terus berbuat baik kepada dia, di situ dia akan berpikir, mau tidak mau pasti dia akan berpikir, meskipun saya sudah tidak berbuat baik kepada dia, namun kenapa sih dia selalu berbuat baik kepada saya? Pasti akan timbul sebuah pertanyaan seperti itu dalam hati kecilnya, meskipun secara zahir dia tidak mau menampakkannya. Pasti para jamaah. Karena pelaku kebaikan itu tidak akan pernah tercela. Pelaku kebaikan tidak akan pernah tercela. Pelaku kebaikan pasti akan terpuji, meskipun wajah dan fisik yang akan mengingkari, tapi hati tidak pernah mengingkari. Orang berbuat baik kepada kita, padahal dia, ya, ada orang jahat kepada kita, tahu kita selalu berbuat baik kepada dia. Atau misalkan kita berbuat jahat kepada orang lain, tapi orang itu selalu berbuat baik kepada kita. Apakah mungkin kita akan mengatakan ini orang jahat kepada saya? Pasti hati kita akan mengatakan ini adalah orang baik. Ya, pasti. Maka kita sebagai keluarga, ya, berusaha nasihat semampu kita, ya, semampu kita. Adapun urusan dia menerima dan tidak menerima, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Maka di samping nasihat diiringi dengan al-da'wah bil hal, dakwah dengan keadaan, dengan, ya, memberikan kebaikan lebih banyak kepada mereka daripada ucapan yang lebih banyak. Ya, itu lebih manjur dan lebih berefek. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sila. Apa katanya? Baik. Apakah wasir yang keluar itu bisa membatalkan wudu? Di antara yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya sesuatu min ahadis sabilain. Keluarnya kotoran dari salah satu dari dua jalur, kubul dan dubur. Sekarang wasir itu kotoran atau bukan? Bukan, itu adalah penyakit. Yang keluar itu misalkan kentut atau kotorannya, itu yang membatalkan. Namun nasugul wasir niki insyaallah tidak membatalkan. Karena apa? Itu bukan kotorannya, tapi itu adalah apa? Penyakit. Nah, wallahu taala ala wa alam. Sila Abu Dhabi. Apakah boleh seorang muslim mencalonkan diri menjadi pemimpin ketika melihat situasi atau kondisi darurat yang terjadi yang bisa membahayakan agama? Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ditawari oleh Al-Aziz kan. Al-Aziz, engkau wahai Yusuf, di sini kami, engkau adalah wahai Yusuf, di sisi kami engkau adalah al-Maskin. Terus Lalu beliau berkata, jadikanlah aku bendaharawan, karena aku insya Allah orang yang sangat amanat dan bisa menjaga. Gimana? La ilaha illallah. Allahu akbar. Ini pertanyaan yang berat ini.
Eh, Pertanyaannya tentang apakah boleh seseorang untuk meminta jabatan. Nah, itu inti pertanyaannya. Baik. Ini sebagian dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mencari jabatan. Dalilnya, buktinya Nabi Yusuf saja meminta jabatan dalam surat Yusuf ayat ke-55 kalau tidak salah. Qala ja'alli ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai perbendaharaan di atas permukaan bumi ini. Sesungguhnya aku mampu amanah menjaga dan orang yang mengetahui. Taib. Ini ayat yang zahirnya bertentangan dengan nas hadis. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman, jangan meminta jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kata Nabi SAW, jikalau engkau diberi jabatan itu tanpa memintanya, jikalau engkau meminta jabatan itu, mendapatkan jabatan itu dengan memintanya, engkau akan diberikan beban tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jikalau engkau mendapatkannya tanpa memintanya, engkau akan dibantu oleh Allah untuk menunaikannya. Ini kata Nabi SAW. Ini dua nas Al-Quran, Nabi Yusuf meminta jabatan. Kemudian nas dari Nabi SAW melarang sahabat untuk meminta jabatan. Taib. Kaidah mengatakan, syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid bi khilafihi. Syariat umat-umat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak ada di dalam syariat kita yang menyelisihinya. Nah, sekarang syariat kita menyelisih apa enggak? Menyelisih. Nabi melarang sahabat untuk minta jabatan. Abu Dzar pernah meminta dirinya untuk menjaga Baitul Mal. Ya Abu Dzar, innaka rajulun dha'if. Wahai Abu Dzar, ini kau lelaki yang lemah, enggak cocok untuk menjaga Baitul Mal. Apalagi dia sangat rakus dan tamak terhadap jabatan. Makanya sering kita sampaikan, innakum satahrisuna 'alal imarah, kata Nabi. Kalian akan rakus terhadap jabatan, wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyesalan bagi pada hari kiamat. Oleh karena itu, ini bukan alasan untuk memperbolehkan meminta jabatan. Kita dikasih ditunjuk sama pemerintah, kita layak, bismillah, nggak ada masalah karena kita ditunjuk. Ya. Tapi kalau meminta, ini dilarang di dalam syariat kita. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, saya mau bertanya, apakah pergi ke dukun itu sudah berbuat syirik besar dan bagaimana status agama Islamnya? Aidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang ke dukun, tukang tenun dan yang sejenisnya, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya bertanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Kalau bertanya dan membenarkan, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali kita percaya dengan ramalan, dan yang lainnya. Karena ini kaitannya dengan khususiat Allah, perkara gaib. Kita berpikir secara logika, nalar saja para jamaah. Sekelas Nabi saja nggak tahu perkara gaib.
Makanya dikatakan oleh Allah, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Kata Nabi SAW, jika aku tahu perkara yang gaib, aku akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Tapi sekelas Nabi Muhammad, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Utsman, sekelas Ali, sekelas mereka orang-orang mulia, nggak ada yang tahu yang gaib. Kemudian sekelas siapa sekarang yang mengetahui perkara yang gaib? Hanya ramal nasib lah, pakai garis tangan lah. Kemudian apa lagi? Datang barangnya hilang, datang ke mana? Dukun. Jawabannya barang di mana? Oh, di sini. Saya percaya dia. Ya. Padahal disebutkan oleh Nabi, ya, mereka itu mencampurnya dengan 100 kedustaan. Dicampur dengan kedustaan. Betul. Iya. Ada para jin pencuri berita dari langit itu, satunya benar, sisanya bohong. Ya. Makanya ketika ramalan itu benar terjadi, itu yang dapatnya yang benar. Kalau tidak terjadi, ya itu yang 100 kebohongan itu. Ya. Nas'alullah salamul afiyah. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aidal khairi juga. Hah? Apakah ada penjelasan tentang Taib? Apakah ada penjelasan tentang nanti pada hari kiamat begitu maksudnya? Ya. Pemimpin dan rakyat itu akan berdebat seperti itu? Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu tentang penjelasannya ini. Ya. Tapi intinya pada hari kiamat itu kita ini semua akan mengajukan alasan di hadapan Allah. Ya, semua itu kita akan mengajukan apa? Alasan kita. Ya. Yang punya alasan, persiapkan alasannya dari sekarang. Ya. Kita persiapkan alasan kita masing-masing di hadapan Allah. Semua dosa kita akan ditampakkan oleh Allah. Yang jadi pemimpin ini dosa Anda di dunia, ditanya oleh Allah. Yang jadi rakyat ini dosa Anda, semua akan ditanya. Yang mau jadi pemimpin, sudah kan Nabi katakan, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya tentang kepemimpinannya. Assalamu alaikum. Allah taala alam. Abu Dhabi. Keluar tema. Imam An-Nawawi pernah terjerumus dalam hal akidah, yaitu dalam tauhid al-uluhiyah dan al-asma wa sifat, yaitu ada beberapa sifat yang beliau tahu. Kemudian Ibnu Hazm Az-Zahiri terjerumus dalam kesalahan yang lebih fatal. Imam An-Nawawi beliau mengingkari seluruh sifat, jadi beliau bermadhab Jahmiyah dalam akidah asma wa sifat, dan beliau mengingkari karamat al-awliya, bahkan mengatakan bahwa ada nabi perempuan. Baik. Pertanyaannya, apakah masih ada ulama ahli sunnah yang di era ini yang tergelincir dalam bab tauhid uluhiyah atau asma wa sifat? Kemudian yang kedua, dan bagaimana pula jika ulama ahli sunnah era ini terjatuh dalam hal tersebut, apakah masih boleh kita mengambil ilmu sebagaimana imam yang dua? Terus bagaimana pula patokan dalam menghukumi seseorang mungkin terjerumus dalam sebagian bid'ah, akan tetapi kehidupannya penuh dengan sunnah? Baik.
Apakah ada seperti mereka-mereka yang menyimpang itu di zaman ini seperti itu maksudnya? Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada ulama-ulama kita yang menyimpang dalam bab seperti itu. Cuman Imam Albani dituduh madhabnya murjiah, itu saja. Beliau memiliki madhab apa? Al-irja, mengeluarkan amal dari iman. Tapi murid-muridnya membela beliau tentang perkara itu. Dan kalau kita lihat kitab-kitab beliau, di situ jelas bahwasanya Imam Albani rahimahullah tidak menganut madhabnya apa? Murjiah, tapi beliau menganut madhabnya ahlus sunnah. Tidak ada ulama yang ma'sum, itulah buktinya. Tidak ada manusia yang ma'sum selain siapa? Rasulullah SAW. Tapi kebaikan mereka itu jauh lebih banyak daripada apa? Iya, penyimpangan mereka. Itu bedanya ulama ahlus sunnah itu. Ulama ahlus sunnah itu, iya, dia sunnah, di atas hadis, di atas asar, tapi ada penyimpangan, beberapa penyimpangan yang itu terkadang dibesar-besarkan. Tidak ada manusia yang maksum, namun kebaikan mereka menutupi hal itu semuanya. Ya, Ibnu Hazm terpengaruh dengan teori-teori falsafat, terkontaminasi dengan keyakinan Mu'tazilah, bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Namun dibandingkan dengan penyimpangan yang sedikit itu, masih banyak penyimpangan yang lain. Masih banyak kebaikan yang lain yang menutupi apa? Penyimpangan dan kesalahan beliau rahimahullah ta'ala. Seperti Imam Nawawi. Ya. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar juga. Ada sedikit takwil dalam bab asma wa sifat, tapi ya, itu sangat sedikit dibandingkan dengan pembelaan mereka dan perjuangan mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas Abu Dhabi? Oh, bentar tuh kah? Sila Bapak. Taib. Pertanyaan, ada enggak qobliyah Jumat? Qobliyah yang jumlah rakaatnya ditentukan tidak ada. Yang ada adalah salat sunnah mutlak. Dalam nas hadis itu, Sahih Bukhari dan yang lainnya mengatakan fasallama kutiba lahu. Dia salat semampunya. Iya. Dia salat, misalkan dia naik jam 11, pelungguh misalkan naik jam 11, salat sampai jam, misalkan sampai imam naik di atas mimbarnya, baru selesai salatnya. Tapi kalau membatasi 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, di sini tidak ada dalil secara khusus. Makanya Jumat itu hukumnya berbeda dengan sholat yang lain. Jangan disamakan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Sholat zuhur itu berbeda dengan sholat Jumat. Ya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat berapa? 2 rakaat. Sebelumnya dimulai dengan khutbah. Mendengarkan khutbah adalah wajib. Ya, itu status perbedaannya. Dan tidak ada mengkhususkan sholat antara azan pertama dengan azan kedua. Tidak ada sholat khusus. Tidak ada dalil satupun yang menyebutkan hal itu. Yang ada secara umum, fasallama kutiba lahu. Dia sholat semampunya. Nah, Allahu ta'ala ala wa alam. Niatnya sholat sunnah mutlak. Niatnya sholat sunnah mutlak. La ilaha illallah. Salat, terus sudah Isya, terus Taib. Ini pertanyaan yang sebenarnya sering ngantum dengar. Witir setelah Isya, tidur, kemudian nanti bangun lagi salat malam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak masalah ya salat lagi di malam hari. Tapi hukum asalnya witir itu penutup sholat sebenarnya. Ya, hukum asalnya apa?
witir itu adalah penutup salat. Karena Nabi mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua-dua. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, jikalau dia khawatir tiba waktu subuh, ya, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dia salat satu rakaat sebagai witir penutup salatnya. Maka hukum asalnya witir itu penutup salat sebenarnya. Tapi ada dalil-dalil yang lain menyatakan bahwasanya di antaranya wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, wasiat Nabi kepada Abu Dzar untuk tidur di atas witir. Menunjukkan bolehnya dilakukan sebelum tidur. Ya, atau misalkan ya dia witir di awal malam, nanti dia bangun tahajud. Boleh, tapi jangan witir lagi. Karena tidak boleh menggabungkan dua witir dalam satu malam. La witrani fi lailatin, kata Nabi SAW, tidak ada dua witir dalam satu malam. Taib, kita kira demikian kajian kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tutup dengan hadis yang tadi, jangan salah dipahami para jamaah. Ini penting, ya, pembahasan tentang masalah takfir, mengkafirkan. Hadis yang pertanyaan tadi, orang yang mendatangi dukun itu, ya, yang dikafirkan oleh para ulama itu kan sesuai dengan nas hadis. Yang mengkafirkan adalah hadis. Barang siapa yang man ata arrafan fasaddaqahu, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu kemudian dia benarkan, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, kalau dia meyakini kebenaran ucapan dukun itu. Ingat, kalau dia meyakini kebenarannya. Tapi kalau tidak dia yakin, aduh, sekedar raos doang ruannya ini katanya, maka dia tidak kufur. Paham para jamaah? Nah, wallahu taala ala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.